Shalom adik-adik sekolah minggu. Gak ada suaranya kan kak? Ayo sambil lambaikan tangannya ya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom nama Poso. Shalom Bapak Ina. Oke, shalom bagi kita semuanya. Selamat Paskah buat kita semuanya. Kita sudah dimenangkan oleh kasih Tuhan. Kiranya kasih Tuhan ini boleh senantiasa kita aplikasikan dalam setiap kehidupan kita. Kita akan mulai ibadah kita. Oke. Sebelum kita masuk ke ibadah, kita ice breaking dulu. Semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Untuk nama Tuhan Yesus. Ibadah kita ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, mari kita bernyanyi, kita katakan sing haleluya to the Lord. Sing haleluya to the Lord, sing haleluya. Sing haleluya to the Lord. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut.
hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Raja yang berkuasa atas segala ciptaan-Mu, Engkau telah menetapkan segala sesuatu untuk kebaikan bagi umat-Mu. Tuhan telah memberikan kehidupan yang baik dan keselamatan bagi kami melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami. Ya Tuhan Allah, saat ini kami datang kepadamu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Aku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Kita katakan telah kulihat. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Suatu fakta dari berita yang penting dalam kebenaran firman yang harus menguatkan pada setiap manusia. Sebab misi Yesus ke dunia bukan hanya untuk lahir dan menjadi manusia, tetapi berlanjut pada penebusan dengan kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya untuk mengalahkan dosa dan maut, bahkan termasuk juga segala pergumulan hidup orang yang percaya kepadanya. Dosa-dosa kita dan kebangkitannya membuktikan Dia telah mengalahkan dosa. Kemenangan itu ada dalam hidup kita yang percaya kepada Kristus sesuai dengan kebenaran, dan itu akan semakin nyata jika kita memiliki hubungan yang erat dengan Kristus, di mana kuasa dosa telah dihancurkan oleh Kristus. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Jaminan kemenangan atas maut diberikan bagi kita yang tetap memelihara iman dan percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus menyediakan tempat bagi mereka yang percaya, dan di mana Bapa berada, maka mereka yang percaya juga akan berada. Bahwa Dia telah menutupi pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan dan ditaklukannya dengan kebangkitannya. Kebenaran ini memberikan kepada kita orang percaya suatu saat atas setan dari Adik-adik sekolah minggu. Yang dikasihi Yesus. Maria Magdalena pergi ke makam dan melihat batu penutupnya sudah digeser dari makam. Dia berlari mencari Simon Petrus dan murid lainnya yang dikasihi Yesus. Tuhan sudah diambil dari kuburnya. Aku tidak tahu di mana Dia diletakkan. Lalu Petrus dan murid lain itu pergi ke makam. Kedua orang itu berlari, tapi murid lain itu berlari lebih cepat dari Petrus dan tiba lebih dulu di makam. Dia menengok ke dalam dan melihat kain kafan ada di situ, tetapi dia tidak masuk. Simon Petrus menyusul di belakangnya dan langsung masuk ke dalam makam.
Ia melihat kain kafan terletak di situ, juga kain yang menutupi kepala Yesus. Kain itu tidak di dekat kain kafan, tetapi tergulung, terpisah. Lalu murid Yesus yang lain yang tiba lebih dulu ikut masuk. Ia melihat dan percaya. Mereka masih tidak mengerti yang tertulis dalam Alkitab bahwa ia harus bangkit dari mati. Lalu kedua murid berdalam. Ia melihat dua malaikat di sana, berpakaian putih, duduk di bekas tempat jenazah Yesus. Satu di bagian kepala, satu di bagian kaki. Ibu, mengapa engkau menangis? Mereka bertanya. Mereka mengambil jenazah Tuhanku. Aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya. Ia menengok ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi dia tidak tahu bahwa itu Yesus. Mengapa engkau menangis? Engkau sedang mencari siapa? Ia mengira itu tukang kebun. Jadi ia berkata, Jika engkau memindahkannya, di mana engkau meletakkannya, aku akan mengambilnya. Mari, Maria menoleh dan pada beritahukan bahwa aku akan naik pada Bapakku dan Bapa mereka, Allahku dan Allah mereka. Maka Maria Magdalena memberitahukan para murid bahwa ia sudah melihat Tuhan dan memberitahukan apa yang Tuhan katakan. Pada hari Minggu itu juga, ketika sudah malam, para murid berkumpul di sebuah rumah yang terkunci, dan karena mereka takut pada para penguasa Yahudi. Murid-murid gembira sekali saat melihat Tuhan datang. Yesus berkata lagi pada mereka, Damai menyertai kalian. Seperti Bapa mengutusku, aku pun mengutus kalian. lalu ia meniupkan nafas. Terimalah Roh Kudus. Jika kalian mengampuni dosa orang, Allah mengampuninya. Jika kalian tidak mengampuninya, Allah tidak mengampuninya.
gah poloin tong tong.